Ini wayang lama. Ini kira-kira ya sekitar 1 lebih. Sejarah Panji. Panji itu raja-raja di Kediri. Nggak nyaman gitu aja. Ini kenapa nggak nyaman? Tiba-tiba tepat jam 12:30 itu gitu. Saya gini, udah darah. Asa Dua Dunia. Jroning Quran ngoneng rasa jati nanging to pilih ingkang uninga jaba lawan tutuwe ora kena denawur ing satemah ora pinanggih mundak atlanjukan temah sasar susur yen sira ayun waskita sampurnaning badan nira puniki sira hanggeku rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leo di channel Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita dapat mengenal hidup dan kehidupan. Oh ya, kali ini konten kita berbeda dari biasanya. Biasanya ada Mbah Boyok dan Mas Dika. Mungkin mereka sedang bertapa di luar sana. Sekarang ada yang menemani kita yaitu tamu spesial Ki Harjito Mudo Darsono. Siang Pak D. Siang Mas Macan nggih. Leo to? Nggih. Nggih Macan. Nggih. Singo. Ya. Ada sesuatu sugeng rawuh Mas. Nggih. Sugeng rawuh Pak D. Padepokan Cipta Mudo Laras yang saya asuh. Nah, gini loh Pak D. Mungkin Pak D bisa menjelaskan tentang wayang Nusantara itu bagaimana? Pripun? Wayang Nusantara. Saya tak ngoncai sebentar ya. Nggih, meditasi, dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Itu kalau dibahasakan Jawa itu seperti ini. Kanthi semedi bisa ngawruhi ngerteni urip lan kang nguripi. Itu. Nah, nek sampeyan nyun pirsa bertanya tentang wayang Nusantara. Sebelum ke arah wayang Nusantara kita ngomong sejarah dulu. Di mana wayang itu? Di Jawa. Ya. Tapi juga ada namanya wayang Kelantan. Ya. Jadi wayang itu tersebar. Jadi nggak hanya wayang di Jawa. Misalkan di Jawa sini, Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kan, Bali, Kepulauan Bali. Nah, ini semua ada wayang sebenarnya, Mas Leo. Oh. Kalau di Jawa aja ada beberapa macam versi wayang. Ya, di Jawa Timur ada beberapa macam versi wayang. Karena kita wong Jawa nggih, wong Jawa Timur nggih, wong Wetanan nggih. Nah, di sini itu di Jawa Timur itu ada beberapa wayang. Contoh, wayang kulit gagrak Jawa Timuran. Atau orang lebih mengenal Jekdong. Jekdong. Itu lebih mengarah kepada sastra wetanan atau Jawa Timuran, ya oporek itu. Nah, itu adanya di mulai Jombang ke utara. Kemudian di sini berkembang juga wayang Jawa Tengah, Gagrak Surakarta. Atau Jawa Tengah Gagrak Solo lah, orang mungkin lebih gampang mudah nyebut Gagrak Solo.
Dan ada lagi di sini yang mungkin orang belum mengenal atau mungkin sudah tahu tapi belum paham. Pertama, wayang krucil. Wayang krucil itu wayang kayu. Itu yang asli Kediri. Asli Kediri itu. Asli Kediri. Terus kemudian wayang beber. Beber. Wayang beber. Beber. Jadi koyo lukisan. Jadi lukisan gambar wayang diberi kayu kiri dan kanan, kemudian ditancapke di batang pisang, diceritakan itu namanya wayang beber. Wayang beber. Nah, ada lagi wayang tengul. Wah. Wayang tengul itu adanya di Bojonegoro. Kalau kita berangkat ke luar Jawa, kita ke Bali, ada namanya wayang Bali. Di Lombok juga ada namanya wayang Sasak. Provinsi ada, waduh, Wah, macam-macam. Di Kalimantan juga ada wayang Kelantan, wayang Melayu. Kalau di Bali namanya cengblong. Cengblong Itu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya budaya ini miliknya daerah adat. Kemudian ada akulturasi dari budaya dicampur dengan metode syiar. Makanya dikatakan wayang Nusantara tadi itu. Jadi maksudnya wayang Nusantara itu wayang sing ono ning Nusa Antara, terusnya Nusantara Indonesia itu. Jadi nggak hanya wayang kulit gaya Jawa Tengah, Jawa Timur, enggak. Tapi wayang Nusantara menika, kalau saya pribadi mengatakan wayang yang berada di kepulauan Indonesia. NKRI ini begitu. Seperti itu. Sesuai dengan adat budaya masing-masing. Kalau kita kembali ke Kediri, itu ada wayang krucil. Wayang krucil itu menceritakan tentang sejarah berdirinya, bukan sejarah Panji. Panji itu raja-raja di Kediri. Panji. Lebih tepatnya mungkin sampean panjenengan nate mireng Panji Asmara Bangun. Nah, dengan istrinya Sekartaji Galuh Condro Kirono. Ini dua tokoh ini yang istilahnya menjadi tokoh utama sejoli cerita Panji. Cerita Panji seperti itu, menceritakan tentang sejarah kehidupan cintanya Sang Panji Asmara Bangun dan Galuh Condro Kirono. Nah, masa ini dibuat ini pada era zaman Jayabaya. Begitu. Wayang krucil pada era Jayabaya. Nah, kalau wayang beber eranya era Mojopahit. Kalau wayang Kediri menceritakan babat Panji, tapi kalau wayang beber menceritakan babat Mojopahit. Kemudian dimasukkan lagi tentang babat Mahabharata dan Ramayana yang diambil dari epos India, diselaraskan dengan yang di Jawa. Itu pun juga nanti dari masa era Jayabaya sampai kepada perkembangan selepas Jayabaya masuk era Islam, ada pengembangan lakon lagi yang diakulturasikan dengan budaya keislaman itu. Ngeten Mas. Ngeten Mas. Pun paham nggih? Paham. Mboten paham. Pun jelas belum? Jelas. Cuma toh. Memang jelas gini caranya. Jelas toh? Jelas. Jejeli gelas ngopi. Jejeli gelas. Maksudnya gitu. Ngopi. Jadi jelas, jejeli gelas. Ya guyon, ya serius Mas Leo. Nggih, Pak De. Ya situ itu. Gak tegang. Apa tau urip ya kok tegang-tegang. Nggih. Itu belum kita ngomong masalah filosofi ya. Iya. Kalau wayang krucil, filosofi seperti apa, wayang kulit filosofi seperti apa, itu hampir sama. Jadi mulai atribut yang digunakan dalam pakaian itu semuanya berfilosofi, tidak sekedar dipakai gitu, enggak. Betul. Ada pertanyaan lagi, monggo. Mungkin sing ganjel ning pikiran panjenengan apa Mas Leo, monggo. Nggih, Pak. Kalau wayang kulit sama wayang krucil, perbedaan dari masing-masing itu apa, Pak? Perbedaan dari mulai bahan sudah beda. Ini wayang kulit, jadi bahan dari kulit. Dia tembus pandang. Dalam pagelaran wayang kulit itu menggunakan kelir. Karena apa? Sebenarnya orang nonton wayang kulit itu bukan dari belakang, bukan dari sononya dalang, enggak. Tapi dari depannya si dalang, sehingga
yang tampak di kelir itu adalah bayangan dari ini wayang ini. Makanya filosofinya wayang itu gambarannya sukmo sejati. Sukmo sejati. Ini misalkan saya gambarkan ini kelir, ini kan kosong kelir kan, putih kan. Nah ini wayang datang, saat bayangan kan, nampaknya kan. Wewayangan kan. Wewayangan itu artinya kan bayangan. Wayangan, bayangan. Ini mengambil dari filosofi sukmo sejati. Tidak ada, kemudian masuk lagi, tidak ada. Kemudian ada lagi. Ini gambaran dari sukmo sejati. Sukmo sejati. Yang itu seperti itu namanya dari sini. Iya. Nah makanya kelir itu putih dalam wayang kulit. Kelir itu putih, itu sebagai simbol alam, jagat. Jagat. Kalau kita ngomong ke meditasi tadi kita harus menguasai dua hal kan. Iya. Pertama jagat gede, kedua jagat cilik. Baru kita ngomong meditasi kan. Nek gak salah loh Mas Iku. Nah itu sama. Dalam proses kita dalang itu kalau kita nggak nyawiji, nggak meditasi, menyatukan diri dengan si wayang yang nggak bisa bagus. Hanya sekedar pokok ngelakok ke wayang itu ya ora betul. Makanya kadang-kadang ada dalang, wah iso hidup yo. Itu karena ada penjiwaan menyatunya si dalang dengan si wayang. Inilah konsep manunggal sebenarnya. Dalam konsep wayang ini konsep manunggal. Manunggalnya siapa? Si dalang dan wayang. Dalam konsep meditasi manunggalnya siapa? Gusti dan kawula. Tinggi ya? Tinggi. Jadi tidak ada lagi lah. Makanya dalam kelir itu terbagi 3 bagian. Kiri, tengah, kanan. Gitu kan? Hidup juga itu 3 bab dari hidup itu. Lahir, hidup, mati. Itu konsepnya orang, udah. Semuanya yang hidup seperti itu. Itu wayang. Kemudian ini biasanya nampak kalau ada lampu di sini. Lampu sorotnya itu. Namanya apa, Mas? Apa itu, Mas? Blencong. Ora bencang. Blencong. Blencong itu lampu untuk wayang. Bencong ini menggambarkan matahari kalau pagi, kalau malam bulan sebagai sumber kehidupan. Oke, sudah. Nah, ini ditancapkan di mana? Batang pisang. Jegrek, sudah mancep di gedebok. Apa? Ini lambangnya bumi. Tanah bumi, ya. Lambangnya bumi. Di depan seorang dalang itu dibatasi dengan kiri dan kanan namanya gunungan. Ini kayon. Gunungan, kayon itu sama. Gunungan dan kayon itu sama. Kayon itu dari kalimat kayun. Kayun itu artinya kemauan. Kemauannya siapa? Si dalang untuk apa? Memuja sang marbudengrat atau sing gawe urip. Makanya bentuknya lancip ke atas. Ini kan jagat, di sini ada macam-macam gambarnya, ada binatang, ada kera, ada tumbuhan, ada rumah. Ini gambaran dari alamnya manusia sebenarnya. Makanya dia di tengah, sebelum mulai nerang dia di tengah begini. Baru dia lepas, kemudian lepas, baru dalangnya berdoa untuk memulai suatu pagelaran. Taruh kiri kanan. Nah, batasan kiri kanan dan kayon ini namanya jagatan. Wayang ini namanya jagatan. Jagatan ini nanti juga 3. 1, 2, 3, telas. Lahir, urip, mati, rampung. Paham gitu? Nggih. Pun. Oke. Nek sampun, di mana tempatnya wayang ini? Di kotak. Kotak wayang. Itu gambaran apa? Alam kubur. Konco-konco kabeh nek wis urip rampung arepe ngendi? Balik. Cuman bedanya satu, wayang dan manusia. Kalau wayang selesai bisa digunakan kembali, kalau kita sudah selesai urusan. Kita tetap kembali, cuman yang kembali bukan fisiknya, bukan padatnya, tapi halusnya. Kan seperti itu halusnya. Oke, kita gunungan nggih. Udah ngomong ke masalah jagatan, keliran. Nah, ada sisi kiri kanan dalang. Pernah lihat toh? Nggih, Pak Di, pernah lihat. Kanan,
sama kirinya dalam. Itu simbol. Kanan itu simbol kebaikan, kiri itu simbol keburukan. Makanya di kiri kan mesti ada buto. Iya, dari kiri semua. Buto ya, Mbak. Ya, buto. Itu simbol bahwa ini yang dikendalikan oleh nafsu, ini yang mengendalikan nafsu. Makanya kebanyakan tokoh-tokoh yang dikan itu pasti dingklo, ndak dangak seperti ini dingklo. Kenapa? Tumungkul orang itu kalau sudah benar-benar ngerti, paham kehidupan dia kan pasti tunduk, nggak akan mungkin seperti dia mendongak ke atas seperti padi itu loh. Iya. Semakin tua, semakin berisi, semakin menundukkan. Tapi sayangnya regane murah. Regane murah. Ini jeblok. Nah, iya, petani jeblok ya dino iki. Sayangnya itu. Yo guyon Mas. Ini. Nah, yang kiri mensimbolkan orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya mulutnya menganga, warnanya banyak yang merah. Sebagai simbol nafsu. Oke, paham? Paham. Oke, wah itu wayang kulit. Itu tentang wayang kulit seperti itu. Sekarang kita ke wayang kerucil. Ini wayang kerucil. Ini Nyun Sewu. Ini asli karya saya. Ini yang masih katakanlah belum dicat, belum disungging kalau bahasa wayangnya belum disungging atau dicat. Ini masih putihan. Ini wayang terbuat dari kayu. Bahannya kayu. Ini ukiran kalau ini. Ini wayang kayu, tapi ini mengadopsi tokoh Werkudara dari wayang kulit. Nah, perbedaannya mana? Ukurannya lebih kecil, makanya dikatakan krucil. Krucil itu kan kecil. Dari ukuran aslinya, ini Werkudara yang asli wayang kulit, ini yang wayang krucil. Bentuknya sama, cuman gedine sing ora padha. Gitu. Ini sudah bukan asli wayang krucil, Mas. Ini sudah serapan masuk dari wayang Purwo. Ini nanti lakonnya bukan lakon Panji, tapi lakonnya nanti saya ceritakan. Bon, ini yang masih belum dicat. Nah, sekarang wayang krucil yang sudah dicat, sudah disungging istilahnya. Iya. Ini wayang lama. Ini kira-kira ya sekitar satu keturunan dari bapak itu. Bapak meninggal 72 tahun ke saya sekarang 1 lebih ini. Kayak gini nih, kalau ini masih belum kalau udah tua ini. Seiring perkembangan dari masa ke masa, setelah Mojopahit mulai runtuh, ini muncul lakon baru. Setelah Panji ya. Lakon apa? Lakon Menak. Lakon Menak itu apa? Lakon yang berbasic tentang sejarah Islam. Diambil dari kitab apa? Kitab Ambiya. Mengkisahkan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam disebut dengan wong agung Menak. Itu Mas, agung Menak. Nah kemudian setelah misi Mas, Nyun Sewu. Mboten ini aja. Nah, ini tokoh Sekartaji dan Galuh Condrokirana dalam epos Panji. Ini belum saya selesaikan ini apa? Ngecat nih, Pak. Sunggingannya belum saya selesaikan. Ini tokohnya seperti ini. Ini melambangkan cinta. Sejoli ya, Pak. Nanti kita bicara filosofi. Ini setelah Mojopahit runtuh, Islam masuk, muncul lakon Menak. Tokoh-tokohnya seperti tadi ini. Iya. Ini Lamdaur. Rojo Lamdaur dalam lakon Menak. Nah, lagi ini tokoh dua ini adalah tokoh lakon keislaman dalam wayang krucil, namanya Marmoyo Marmadi. Adipati Marmoyo dan Adipati Jemblung Marmadi. Nah, ini lakon Menak. Nah, setelah Belanda mulai masuk menjajah Indonesia, muncullah lakon tambahan, lakon perjuangan seperti Pangeran Diponegoro.
Oke. Nggih. Ampun nggih. Ampun. Nah, kita sekarang bicara masalah filosofi. Tadi saya katakan kalau wayang kulit itu kan kelirnya nggak bolong. Nggak bolong. Gitu. Nggih. Kelir putih kan nggak bolong. Iya. Tapi kalau wayang kucil enggak. Tengahnya itu bolong. Sengaja dibolong memang. Memang bolong, memang lubang karena apa? Kalau tengahnya buntut, apa tertutup buntat ya, kan nggak bisa lihat ini. Nggih. Makanya wayang yang terbuat dari kayu, entah itu wayang tenggul, wayang golek, wayang kerucil dan semuanya, kelirnya pasti tengah lubang karena apa? Dia melihatnya ini, Nggih. fisiknya ini. Iya. Sampun? Sampun. Nah. Paham. Apa maksudnya? Wayang kayu itu Pak. Tadi saya katakan kayu itu kan kayu. Nggih. Kemauan, karep, betul kan? Hoyun, karep, Hoyun. kemauan kan? Coba kemauan sampai, karep sampai. Kamu biarkan, kamu liarkan dia. Kira-kira jadi apa itu? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi. Iya. Tapi kalau kemauan kita ukir dengan keimanan, dengan kawruh budaya, kawruh sesuai dengan yang diyakini kawruh budaya Jawa dan semuanya, mahal mas. Itu filosofinya wayang kayu. Iya, iya. Makanya dalam proses pementasan dia tembus, nggak pakai penyekat, clear. Iya. Siapa? Antara si dalang dan yang nanggap. Karepe kudu tembus Nggih. antarane Gusti lan utusane sing urip. Karepe kudu tembus. Dengan meditasi tadi mengenal hidup dan yang menghidupi menjadi satu. Tapi pada endingnya tetap setelah dilakukan si dalang, tetap dia akan masuk kotak. Iya. Nggih, Pak. Gitu. Semua yang hidup pasti bakal mati. Mati. Gitu loh. Iya. Tetap kalau kita mengisahkan tentang Nyun Sewu, pakem inti dari wayang kucil adalah ini. Asmoro Bangun dan Bangun. Sekartaji. Apa ini? Sangkan paraning dumadi. Kok bisa dari mana? Sangkan itu apa sih? Asal kan? Asal. Paran itu apa? Tujuan. Dumadi itu apa? Hidup. Asal dan tujuan hidup. Dari mana kita berasal? Allah, Tuhan. Lewat sopo, Mas? Bapak karo Simbo. Bener. Inilah konsepnya orang. Asal hidup. Nggih. Iya. Nggih. Kalau kita ngomong sepele aja nih. Iya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau dengan bapak karo simbok wae ora mengenal. Makanya ada satu filosofi orang Jawa, bapak ibu itu Gusti Allah sing katon. Pangeran sing wujud ya Rama kali ibu. Makanya pembelajar jelas satu, jangan pernah berarti dengan orang tua. Kalau kita kembalikan, kalau kita masukkan, kita korelasikan, kita hubungkan dengan sejarah Islam, ini siapa? Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Benar. Itulah kediri. Diri. Kediri. Benar. Filosofi hidup. Filosofi hidup. Okay. Jadi wayang itu semua filosofi hidup. Dulu pernah kepikiran atau emang dari kecil pengen besarnya jadi dalang? Ada ceritanya kah Pak D kok pengen jadi dalang? Oh aku harus jadi dalang. Kok dalang adalah panggilan jiwaku. Iya Pak D. Kalau urip kuwi iso milih, saya milih dilahirnya anak ratu, anak presiden. Urip prarekoso tangi apa melek wis Nyun Sewu, wis donya sepirang-pirang derajat nyepak. Hidup kan nggak bisa memilih. Kalau mengisi hidupan itu pilihan. Mengisi hidupan pilihan. Oh ya. Mengisi kehidupan itu pilihan. Pilihan. Sampean mau jadi apa? Itu pilihan. Ya, pilihan. Toh semuanya berisiko. Kalau nyen mengatakan, menanyakan ke saya dari dalam, alhamdulillah, bukan kebetulan. Jadi karena maaf Nyun Sewu di otaknya Pak D itu nggak ada kebetulan. Oh, Pak D itu nggak pernah punya kebetulan. Nah, di sini
saya itu tidak merencanakan ketemu karo sampean kabeh. Nggih. Tapi ndelalah Gusti Allah metokne hari ini ketemu dengan sampean. Oke. Nah, simbah saya itu dalang. Juga sesepuh. Tahu sesepuh kan? Tahu. Sesepuhan. Kemudian bapak saya juga dalang. Turun temurun. Nah, akhirnya apa? Saya pun juga dalang. Karena apa? Dari kecil saya dihidupi oleh orang tua saya dengan berkesenian. Saya dalang kelas 3 SD, Mas. Dari kelas 3 SD, Pak. Waduh. Waktu itu kelas 3 SD saya masih kecil dan dalang. Seperti itu. Jadi saya katakan hidup nggak bisa memilih. Ya kamu harus di sini, harus di sini. Cuma kalau saya menjadi dalang itu pilihan saya. Saya memilih menjadi seorang dalang karena apa? Ini tadi meneruskan generasi tadi. Yes. Ya seperti itu. Iya Pak D. Biasanya kan kalau urban story atau cerita masyarakat kan wayang dalangnya itu ada yang menemani. Entah kodam atau apa. Kalau dari Pak D ada nggak? Ini kan budaya Jawa. Nggih. Oke, nggih. Nggih. Budaya Jawa sekarang saya balikkan. Dalam istilah Jawa ada kodam nggak? Tidak ada. Kalau kita ngomong pendampingan, bukan saya memungkiri. Dalang itu butuh skill. Dan skill itu tidak membutuhkan pendampingan, membutuhkan latihan. Jadi ada bahasa di sini. Contoh seperti ini. Memegang ini kalau nggak setiap hari memegang. Kebiasaan. Ini pasti susah. Iya Pak. Susah. Tidak semua orang mampu. Iya, yang lihat kelihatan kayak gampang gitu. Gampang gitu kan? Iya. Wah, itu kan perlu latihan. Iya. Kalau sosok atau kadang sosok lain, nggak ada. Nggak ada. Lebih kepada skill, keahlian dan ngapunten nggih, kepekaan batin dengan yang di atas. Saya sendiri dengan Tuhan saya. Cuman kalau yang nonton itu beda cerita meneh. Saya pernah loh dalang itu. Ada satu penonton di sebelah sana begitu. Setiap saya begini itu tak titik begini ada, tapi tak oleh sini tidak ada. Pernah. Pernah. Itu menungso berarti Pak D. Kalau hal seperti itu saya sering. Cuman kan ngapunten, saya banyak pengalaman mistis itu banyak. Mulai dari dalang itu yang paling itu bukan belajarnya. Kalau kita belajar, kita sekolah di bidang kesenian, oke, selesai. Katakanlah kita S1 seni selesai udah. Tapi belajar payunya ini susah. Belajar payu laku dijual itu. Nah itu urusannya lekatnya dengan tirakat pelaku. Ini udah ngomong nih itu wakeh banget Mas, mistis Mas. Cuman saya nggak pernah cerita. Kenapa? Saya begini prinsip saya. Saya nggak mau orang percaya karena ini saya. Tapi orang harus percaya karena tindakan saya, perilaku saya, bukan ini saya. Kalau cuma sekedar ngomong, gampang. Gampang, Pak. Pengalaman mistik dalam dalang itu, malah Mas ngeri lah tuh. Iya. Saya pernah ngalamin itu dalang loh ya. Iya. Di tanggapan itu satu kru itu bergantian berak. Ini keluar, masuk, gantian satunya. Itu pernah saya ngalamin seperti itu. Sampai saya marah-marah bener. Itu pernah. Terus kemudian sore nggak apa-apa, naik panggung, ini mata kru saya segini. Nggak bisa gini. Ketiga, ya namanya hal seperti itu tetap ada. Iya, ini setrum ada, tapi masuk ke lampu tidak bisa nyala. Believe or not, monggo. Iya. Tapi itu terjadi. Saya pernah ngalamin muntah darah dan itu putih semua sudah pernah. Waktu lagi pentas itu. Tapi saya pernah ngalamin dalang. Saya pernah ngalamin sekali dalam hidup saya itu.
tiba-tiba muntah darah itu, Pak? Nggak kerasa, nggak enak dulu nggak ada, Pak? Tiba-tiba nggak nyaman gitu aja. Iya. Ini kenapa nggak nyaman? Tiba-tiba tepat jam 1:30 itu gitu, saya gini udah darah dan itu udah putih semua, putih. Saya lihat sisi kanan saya kan sinden ya, Dok. Iya. Putih semua. Saya cuma ngomong begini, Bismillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau saya mati aja nggak apa-apa, tapi jangan sekarang, besok pagi. Usai saya dalam. Selesaikan. Saya selesaikan tugas saya.